Paulus mengalami itu, manifestasi ilahi, dia rebah. Dan orang lain tidak mengalami apa-apa. Dia yang mengalaminya. Sometimes Tuhan buat seseorang itu seperti pingsan supaya Tuhan punya pengalaman, supaya Tuhan bisa memberi dia pengalaman pribadi, dia gak bisa lari kemana-mana. Tapi bukan berarti setiap orang yang rebah itu dari Tuhan. Tapi maksud saya di sini yang kugendaki adalah mengalami Tuhan kan. Pengalaman dengan Tuhan itu tidak selalu sifatnya fisik. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang Kau jadikan. Kami bersukaria di dalamnya. This is your day. This is the day of the Lord. Inilah hari Tuhan ketika kami seluruh umat-Mu meninggalkan rumahnya untuk beribadah di rumah-Mu. Hamba berdoa supaya hadirat Tuhan Kau sungguh-sungguh, ya Tuhan Yesus, curahkan setiap anugerah kasih karunia atas setiap umat Tuhan yang beribadah, khususnya GMS di mana-mana. Bapa bersyukur kepadamu untuk kasih sayang-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami semua akan mencerna firman-Mu baik-baik. Dan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan hari ini Tuhan. Biarkan Tuhan juga mengurapi setiap kesaksian yang keluar dari lidah dan mulut hamba-Mu ini. Bapa terima kasih. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa bagi negara kita tercinta, NKRI. Di hari Dirgahayu, hari kemerdekaan ini, mari kita sungguh-sungguh meminta Tuhan untuk campur tangan atas negeri kita tercinta. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau akan luputkan dari semua celaka dan dari semua ya Tuhan Yesus, hantaman-hantaman ya Tuhan Yesus dari dalam maupun luar yang bukan datangnya daripada-Mu. Kami berdoa minta perlindungan ilahi. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan dan juga mendoakan agar pemerintah kami Kau pakai untuk mendatangkan damai sejahtera bagi setiap rakyatnya. Tuhan Yesus kami minta ya Tuhan Kau beri hikmat seperti Kau berikan hikmat pada raja-raja yang Kau urapi. Kau berikan hikmat kepada presiden dan administrasinya ya Tuhan Yesus dan seluruh tim dan semua instansi jabatan pemerintah. Kami minta ya Tuhan Kau terus berkarya bekerja, Kau belum selesai dengan negeri ini. Kami minta setiap keputusan mereka ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan Kau memberikan roh takut akan Tuhan di dalamnya. Kau berikan hikmat ya Tuhan sehingga setiap keputusannya mendatangkan kebajikan, kebaikan bagi setiap rakyatnya. Bapa terima kasih, kami minta ya Tuhan Yesus Kau luputkan juga dari semua ya Tuhan Yesus, luputkan dari semua yang bahaya negeri ini ya Tuhan, baik dari bencana ya Tuhan maupun dari kehancuran ekonomi. Engkau yang turun tangan, sekalipun kami sekarang harus melihat beberapa hal yang ada di depan ini tidak mudah, tetapi kami percaya ya Tuhan bersama dengan Tuhan kami bisa melompati segala tembok dan bisa mengalahkan segala musuh. Ya Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu karena ada gereja yang berdoa di Indonesia. Sesuatu yang baik akan terjadi, sesuatu yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa, dengar doa syafaat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom semua, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan juga Dirgahayu RI. Hari ini kita merayakan ya Happy Independence Day kita. Memberikan salam kanan kirinya, katakan Yesus telah melepaskan kita juga, memerdekakan kita dari semua dosa. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar banyak firman dan mendengar kesaksian. Menu ibadah munculkan di depan cerita-cerita kebangunan rohani dari Surabaya Selatan. Di Surabaya Selatan ini dulu terjadi banyak revival dan sampai sekarang juga kita melihat Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Karena itu 4 ibadah nanti itu judulnya cukup unik. Dan kebaktian ke-1, bagi Anda yang tahu cerita ini, Anda tahu ini referensi ke seorang hamba Tuhan. Pengalaman beliau yaitu Pastor Yudi, nanti saya ceritakan, tidak punya anak, tidak apa-apa. Asal terjadi kebangunan rohani, itu kalimat dari beliau. Tapi nanti saya ingin sekali kita pelajari dulu prinsip rohaninya apa di dalam firman. Mari kita buka sama-sama di Filipi pasal yang ke-3 ayat 10 dan 11.
Mari kita terima protein ilahi dulu, lalu setelah itu testimoni demi testimoni ya. Bagi Anda yang tahu semua kisah kebangunan rohani atau Anda sendiri adalah generasi yang mengalami, ini akan seperti bukan nostalgia, tetapi ini akan membakar kembali semangat yang sama. Sumur itu nggak pernah berhenti alirannya. Jadi bagi Anda yang baru harus tahu, seperti bangsa Israel, generasi yang muda, mereka nggak pernah melewati zaman Musa, mereka itu membelah Laut Merah. Anda harus tahu, Anda sedang berpijak di atas tanah yang terjadi kebangkitan rohani. Dan kalau kita tidak punya visi yang sama, akan ada berkat yang terlewat. Kalau saya bilang berkat itu bukan bicara soal materi. Berkat yang saya maksudkan di sini adalah keselamatan jiwa-jiwa dan bagaimana kita itu dipakai Tuhan menjadi mitra-mitra kerajaan Allah. Suatu kesempatan yang terindah adalah jadi partner-partner kerajaan sorga. Saya ajak kita untuk melihat dulu hatinya begini, ini dari Rasul Paulus ya. Filipi 3 ayat 10 dan 11 bunyinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita baca bersama ayat ini. Sama-sama ya dengan suara keras dari ayat 10, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tapi supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dua ayat ini cukup untuk menjelaskan hati seorang Rasul Paulus. Dia seorang hamba Tuhan seperti kami. Kami tidak berani menyamakan diri tapi Rasul Paulus ini adalah seorang gembala sidang, seorang rasul Injil Bapa gereja-gereja. Dan di sini mencerminkan hatinya. Mengapa Allah berbuat banyak dalam dirinya bukan karena dia istimewa. Rasul Paulus ini punya masa lalu nggak bagus. Dia bukan hanya orang berdosa, tapi dia seorang penganiaya. Dia penganiaya jemaat. Dia seorang penganiaya Kristus. Entah kenapa Rasul Paulus tidak pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus waktu itu masih hadir dalam darah dan daging. Masih berjalan di Galilea, lalu mati di Yerusalem sebagai anak manusia. Waktu itu Rasul Paulus nggak ketemu, tetapi sekalipun nggak pernah berjumpa, bukan berarti seseorang tidak bisa menganiaya Tuhan. Rasul Paulus itu bencinya kesumat sama Tuhan Yesus sampai nggak ketemu Tuhannya nggak apa-apa, dikejarlah pengikut-pengikutnya. Terjadi banyak martirdom ya, banyak orang-orang Kristen waktu itu mati syahid gara-gara orang ini, ulah orang muda ini. Tapi somehow gimana Tuhan itu berkasih karunia kepada orang yang paling berdosa. Tapi kasih karunia anugerah Tuhan itu tidak bisa dicairkan kecuali terjadi pertobatan. Orang ini sungguh-sungguh bertobat ketika dia ketemu Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Di Damaskus Road itu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi bukan lagi Yesus sebagai anak manusia, tapi Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dia berbicara, kenapa engkau menganiaya aku, hai Saulus, Saulus. Dipanggil 2 kali namanya Saulus, Saulus, why do you persecute me? Kenapa engkau menganiaya aku? Kapan aku menganiaya kamu? Apa yang kau lakukan terhadap pengikutku? Kau menganiaya aku. Percuma kau tendang galah. Kakimu sakit sendiri. Siapa engkau Tuhan? Lucu. Dia belum kenal siapa yang berbicara, tapi dia tahu itu Tuhan. Who are you Lord? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak pertobatannya, Paulus nggak beda pertobatannya sama setiap kita, meskipun kita mungkin tidak mengalami pengalaman spektakuler, tapi Yesus tetap adalah Yesus yang menyelamatkan. Tetapi yang membuat perbedaan di sini adalah Rasul Paulus itu sold out dalam bahasa Inggrisnya. Dia itu sungguh-sungguh totalitas sama Tuhan. Rasul Paulus tidak menikah. Bukan berarti orang yang tidak menikah pasti lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Misalnya bujangan. Atau orang yang memilih untuk tidak menikah seumur hidup karena Injil. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan lebih sungguh hati. Kita juga bisa memuliakan Tuhan dalam pernikahan. Petrus itu menikah.
Buktinya Yesus menyembuhkan mertuanya. Jadi orang kawin atau tidak kawin itu tergantung bagaimana caranya dia memimpin kehidupannya. Apakah dia membawa kehidupannya itu kepada Tuhan, baik itu kehidupan bujangan atau kehidupan pernikahan. Suami istri bisa lebih efektif loh kalau sama-sama di ladangnya. Misalnya Priscilla dan Aquila. Sepasang suami istri yang merupakan hamba-hamba Tuhan. Di dalam timnya Paulus itu luar biasa efektifnya sampai mereka itu menuntun dan mementori Apolos. Pengkhotbah besar zaman itu. Itu boleh dikatakan runner up, orang nomor 2 di antara bangsa-bangsa setelah Rasul Paulus. Itu adalah buah pelayanan Priscilla dan Aquila. Suami istri itu bisa efektif banget. Dan tidak ada yang namanya usia, dia orang muda lebih dipakai Tuhan. Siapa bilang? Saya dahulu muda. Kata pemazmur, kata Daud. Tahu sekarang aku sudah tua dan ubanan. Tidak pernah kulihat sekalipun orang yang mencintai Tuhan ditinggalkan. Malah justru kalau rambut kita putih, digendong sama Tuhan dan kita akan berbuah terus, berbuah lebat. Sehingga kita bisa terus menjadi kesaksian pada orang-orang berikutnya, pada anak-anak muda, generasi selanjutnya. Bahwa Yesus Tuhan adalah gunung batuku. Jadi saya mau jelaskan dulu konteks ini. Apa yang membuat Rasul Paulus beda? Kenapa Allah punya pemakaian tidak tanggung dalam dirinya? Karena dia memang rindu. Hatinya itu begini soalnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dia adalah tipe tanah yang ditaburi oleh Tuhan. Karena sang penabur adalah Yesus. Dan yang namanya benih itu jatuh ke tanah yang bagus. Itulah Rasul Paulus. Padahal dia dulu kayak apa hidupnya? Orang-orang yang dipakai Tuhan itu mungkin masa lalunya gak baik. Misalnya Musa, dia seorang murderer, pembunuh. Paulus juga, Stefanus itu mati di tangannya. Memang bukan dia yang merajam batu. Orang lain yang lakukan itu. Tetapi dia yang menskenariokan. Justru lebih jahat, mastermind-nya. Tapi lihat perubahan mereka. Mengapa seseorang itu bisa dipakai Tuhan? Karena hatinya rindu. Karena dia tahu bahwa hidupnya itu dipanggil untuk perkara yang lebih tinggi. Yang ku kehendaki, itu pilihan pribadi. Tuhan itu gak pernah memaksa. Kalau kita itu punya hati kayak begini, apapun yang ditaburkan oleh Kristus di dalam hidup kita akan berbuah bukan 30, 60, tapi 100 kali ganda. Karena yang di sini katanya, ayat yang tertulis begini, yang ku kehendaki, ini bukan bicara tentang kehendak Tuhan saja. Ini adalah kehendak bebasnya dia. Karena Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan tuh gak pernah memaksa. Kalau orang itu gak bersedia, sekalipun seperti Yunus kayak gitu, Tuhan bisa kejar sih. Dan Tuhan bisa hajar, bukan hanya kejar. Tapi gimana pun juga tetap terbatas pemakaiannya. Si Yunus itu kelihatannya dipakai Tuhan luar biasa. Itu nabi dahsyat loh. Satu kota bertobat cuma satu khotbah. Mana ada orang kayak gitu, sekali khotbah satu kota, rajanya semuanya satu negara, bukan satu kota. Bertobat semua. Waktu dia khotbah di Niniwe, ibu kota. Tapi lihat, dia muring-muringan sama Tuhan. Mut-mutan. Kalau Anda baca kitab Yunus di Perjanjian Lama, gak ada konklusinya. Terakhir itu Tuhan mengeluh. Masa aku gak akan mencintai Niniwe yang gak bisa membedakan tangan kiri dan kanan. Nus, gimana sih kamu? Udah itu ujungnya dari kitab Yunus. Dia bisa dipakai lebih, bisa-bisa dia menobatkan seluruh benua itu. Tapi Tuhan tidak bisa memakai dia lebih karena memang dia mengeluh. Memang Tuhan bisa kejar dan hajar. Tapi pada dasarnya, pemakaian Tuhan itu tidak pernah memaksakan. Allah hendak menyatakan dan mewahyukan dirinya lebih dalam diri seseorang kalau orang itu memang rindu. Pengabdian kita akan Tuhan itu bisa terbatas, bukan Tuhan yang membatasinya, karena Tuhan itu tidak terbatas, tapi kita yang membatasinya karena kita tidak merindukannya. Karena kita tidak sungguh-sungguh, karena kita tidak segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi dalam mengikut Tuhan. Saya mengagumi kalimat pertama ini, bahkan 2 kata pertama, yang ku kehendaki. Ini bukan huruf besar, ini Paulus bukan Yesus. Yang aku rindukan, inginkan, yang ku kehendaki, kehendak bebas. Kenapa Paulus dipakai Tuhan?
Kenapa Petrus dipakai Tuhan? Yang satu bujangan, yang satu menikah. Kenapa Timotius dipakai Tuhan, masih muda? Dan kenapa yang tua juga dipakai oleh Tuhan? Semua itu bukan berdasar usia dan statusmu. Bukan berapa banyak uang di bank. Bukan masa lalumu lebih aman. Dan bukan karena gagah perkasamu. Simpson itu punya kelemahan. Tapi karena kerinduan, Simpson yang punya kelemahan pun berkata, izinkan aku sekali robohkan bangunan ini. Beriku kekuatan sekali lagi, sekalipun cungkil mataku. Dan rambutku pernah dicukur. Just one more blow. Satu kali pukulan. Ku bawa mereka semua. Simpson berkata, use me. 3.000 Filistin. Termasuk raja-raja dari 5 kota mereka mati semua dalam gedung itu. Karena Simpson tiba-tiba diberikan kekuatan yang baru. You see, kelemahan atau orang di sini ada yang lebih stabil, ada yang lebih labil. Kalau kita menghendaki, Tuhan itu akan dengar doa kita. Do you want revival or not? Apakah kita ingin melihat perkara ilahi terjadi di hidup kita atau tidak? Apakah kita ingin melihat komunitas kita itu diselamatkan atau enggak? Apakah kita ingin melihat keluarga kita satu persatu bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan atau tidak? Itu akan menentukan hatimu itu ke arah mana. Kalau hati kita ke arah situ yang ku kehendaki ialah Tuhan akan meresponinya. Karena kehendak yang seperti ini adalah kehendak Allah. Kita itu aligning atau kita itu selaras dengan kehendaknya. Kalau kita menginginkan orang lain diselamatkan, Allah juga menghendaki itu. Bukannya Allah dulu yang menghendakinya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Ia mengutus anaknya mati bagi dunia. Supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Let's align, mari kita itu kalibrasi. Kehendak bebas dan pribadi kita itu pada kehendak Tuhan. Sesuatu akan terjadi. Mungkin bahasa kita itu tidak seperti bahasanya Pastor Yudi. Tidak punya anak gak apa-apa asal terjadi kebangunan rohani. Bahasa kita mungkin bahasa yang khas kita. Karena setiap orang kondisinya berbeda. Tapi kalau kita benar-benar menemukan benang merahnya dengan Tuhan dan God yang ku kehendaki ialah aku mau melihat kebangunan rohani di keluargaku. Give me Indonesia or I die. Saya terinspirasi dengan seorang pembawa kebangunan rohani yang berkata, give me Scotland or I die. Dan pembawa kebangunan rohani itu sudah mati. Itu membuat saya di tahun 98 pulang ke Indonesia dari Kanada. Saya berdoa yang sama, tapi saya belum punya iman sebesar itu. Untuk satu negeri, apalagi untuk bangsa-bangsa. Saya bukan apa-apa, saya cuma berkata, Lord, waktu saya pulang ke Surabaya. Surabaya pada umumnya, bukan selatan, kayak timur, barat. Surabaya seluruhnya saya adopsi di hati. Upon landing saya barusan mendarat di Juanda, gak lama berapa hari itu doa saya berturut-turut begitu. Give me Surabaya. Give me Surabaya, I'm willing. Aku bersedia bahkan, ya Tuhan Yesus, mati bagimu. Terus, mungkin orang bisa aja asal bunyi. Tapi saya pulang itu 14 Mei 98. Pas kerusuhan, wong saya sudah di luar negeri. Saya dari kecil itu besar di luar negeri. Umur 6 itu saya sudah sekolah di Taipei, Taiwan. Lalu SMP saya itu di Singapura, sekolahnya itu secondary 1. Saya sekolah di Toa Payoh situ. Yang tahu sekarang Toa Payoh jadi di Singapura. SMA itu saya itu sekolah di Kanada, Vancouver, British Columbia. Lalu setelah itu saya kuliah di sana. Saya tidak ada kepentingan untuk pulang. Karena saya sudah tinggalnya di luar. Malah justru saya itu gak tahan. Dulu itu saya selalu sinusitis. Jadi pulang ke Indonesia itu selalu sinus. Kenapa? Saya gak tahan sama debu. Ya, tempat tropis lebih berdebu. Kalau yang dekat kutub utara, itu udaranya gunung. Jadi saya gak masalah, gak pernah saya itu sinus itu gak pernah. Saya tiap 3 bulan itu selalu sinusitis paling lama. Kalau gak sebulan sekali, itu antibiotika terus menerus.
Saya nggak mau, kalau pulang ke Indonesia itu hanya karena ketemu papa mama, pulang pas lagi summer holiday atau yang namanya summer break atau musim panas. Ya, pulang ke Indonesia, ya liburan sekolah, kenaikan kelas, biasanya gitu dari SMA. Dan pulang ke Indonesia itu selalu isinya saya pasti minum antibiotika. Zaman dulu. Karena itu saya nggak ada niat ke situ, tapi ada satu yang menggangguku. Saya cinta orang Indonesia. Ya gimana enggak rumpunku, aku orang Indo. Aku ingin melihat keselamatan keluargaku, sanak saudaraku, kenalanku, semua di sini. Bisalah bekerja di luar negeri, saya enggak pernah lupa. Saya enggak pernah lupa daratan saya. Saya berkata, Tuhan, I want Indonesia to be saved. Singkat cerita, saya pulang 14 Mei karena memang sudah beli tiketnya tahun lalu. 97 saya sudah beli itu tiket bulan Desember. Beli tiket jauh hari kan lebih murah. Dan sudah di-issue kan gak bisa dibatalin. Bodoh-bodohnya saya gak tahu masa depan, ternyata yang tiket saya tertulis 14 Mei. Nah 13 Mei kerusuhan terjadi di Jakarta. Semua orang kalau bisa lari-lari. Apalagi orang-orang Kristen keturunan Tionghoa. No. Keturunan memang kita bisa dari suku yang berbeda. Tapi saya orang Indonesia. Saya punya tanggung jawab. Saya pulang ke sini. Itu teman-teman saya semua sudah sedih. Ini mungkin terakhir kali kami lihat Philip. Sorry ya saya bilang, bukan kamu yang kubur aku, nanti aku yang kubur kamu. Mereka ketawa, gak apa-apa sama-sama teman kan. Saya pulang gak apa-apa tuh, hari ini banyak mereka yang menyusul dan mengikuti, akhirnya pindah ke Indonesia pula. Waktu saya pulang ke sini, saya nangis di rumah saya. Berdoa tiap hari, ini doa saya kayak gini. Dengar, ini doa saya ini bunyinya kayak gini. Tuhan tahu, ini yang selalu didengungkan di tembok-tembok di sorga kalau ada temboknya. Malaikat pun mendengarnya. Lord give me Surabaya or I die. Aku gak takut mati untuk engkau. Kasih aku kebangunan rohani, give me Surabaya. Mei saya berdoa. 1998. Tapi nanti kan saya mau cerita tentang Pastor Yudi. Ya, cerita tentang saya sedikit saja. Nah itu setelah itu gak lama, itu loh yang kemarin pada waktu kita ngadakan leadership community dengan para TL, team leaders dan para coach. Itu saya jelaskan tentang Mutiara. Mutiara apa? Bagaimana saya menantang diri saya untuk membawa ratusan jiwa yang belum kenal Tuhan. Dan 300 yang kami bawa dalam 1 tahun dari bulan Juni 98 sampai Juni 99. Tuhan menjawab doa saya. Saya berkata, Tuhan aku tidak mau suatu hari masuk ke sorga sendirian. Aku mau, paling tidak aku tahu bahwa aku telah membawa orang kepadamu. Aku nggak mau tangan hampa lah ketemu Tuhan. Meskipun semua itu Tuhan yang selamatkan, tugas kita hanyalah ketaatan. Tapi aku gak mau tangan hampa. Tuhan kasih saya. 99 bulan Juni, kelar. 300 orang terima Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh tidak berlatar belakang gereja. Mereka tidak kenal Tuhan Yesus sebelumnya. Saya anggap itu mas kawin saya. Sebelum saya menikah Agustus tahun 99. Berarti tahun ini adalah anniversary, bulan ini adalah anniversary saya. Saya berkata sama Tuhan, itu mas kawinku. Saya 99 kan, nah kebangunan rohani yang terjadi nanti di Surabaya Selatan itu 2000 sekian. Satu kerinduan kita itu nanti akan mengalir dan akan menular ke orang-orang yang lain. Tuhan itu tidak pernah memakai seorang itu hanya dia seorang diri. Pemakaian Allah itu selalu sifatnya estafet. Dan kerajaan Allah itu seumpama ragi, dia akan benar-benar mempengaruhi seluruh adonan. Saya percaya kalau Allah melihat ada satu kehendak bebas yang diserahkan kepadanya, Allah sanggup memakai orang itu secara jauh. Tuhan sanggup memakai suatu pengabdian yang diberikan, itu sangat jauh nanti pengaruh dan dampak secara impact dan efeknya. Itu akan jauh.
Saya percaya, saya tidak mengerti itu. Saya yang pertama-tama dulu nggak ngerti itu. Yang saya serahkan hanyalah kehendak saya. Tapi ternyata Tuhan bisa membawanya sangat jauh. Kita baca lagi ayatnya, nanti saya jelaskan ayat per ayat, lalu saya masuk ke kesaksiannya Pastor Yudi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bapak, Ibu, Saudara, mengenal Tuhan itu tidak sama dengan tahu doktrin. Mengenal Tuhan itu tidak sama dengan, oh kita tahu Yesus dari cerita. Kita mengaku kenal seseorang itu bukan karena kita baca buku. Kalau kita baca buku itu berarti kita tahu. Mengenal seseorang itu berarti kita bergaul dengan orang itu. Oh, aku kenal orang itu. Jangan cepat-cepat kita itu percaya kalau orang berkata dia kenal siapa-siapa. Oh, aku kenal itu. Aku kenal presiden, perdana menteri, aku kenal. Ketemu sama kenal lain. Tapi kalau istrinya bilang kenal, percayalah. Anaknya bilang kenal, percayalah. Rekan sekantornya yang selalu berjalan bersama dengan beliau-beliau ini, percayalah. Kenal itu ada konotasi pergaulan di dalamnya. Kenal itu nangkep isi hatinya. Makanya itu di sini Paulus berkata, sekalipun dia ini sudah dibesarkan di bawah Gamaliel, jadi kalau bicara tentang pengetahuan tentang Tuhan, hukum Taurat udah jangan dilawan, ada duanya. Paulus ini sangat kenal siapa itu Allah Israel. Dan waktu dia percaya Yesus, dia langsung bisa konek-konekkan semua di hukum Taurat itu ke Yesus Tuhan. Dia tahu seluk-beluknya. Otomatis terbuka sendiri itu pikirannya. Tapi dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Aku ingin lebih dekat. Aku ingin bergaul lebih lagi dengan Tuhan. Aku ingin menangkap isi hati Tuhan. Apakah ada sesuatu yang belum kutangkap daripadanya? Paulus tetap manusia. Pernah sekali dia digebukin. Bukannya dia takut, tapi Tuhan menampakkan diri. Dan waktu dia menampakkan diri, dalam sebuah penglihatan dia berkata, kamu jangan takut, di kota ini aku ada banyak pengikut. Ingat ya, terus beritakan Injil. Itu juga mengenal Tuhan. Sekalipun dia sudah tahu tentang Tuhan, tapi hari itu dia punya pengalaman. Kata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, bukan hanya menunjuk pada personal relationship with God atau hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi juga pengalaman pribadi dengannya. Yang ku kehendaki, kata Paulus, adalah aku ingin mengalami Tuhan lebih lagi. Pengalaman ini bukan berarti seperti beberapa orang pengalaman sensasional atau pengalaman yang sifatnya hanya manifestasi fisik. Paulus mengalami berbagai macam manifestasi fisik. Salah satunya dia rebah. Pada waktu dia bertobat itu dia rebah. Kan dia melihat itu kan, dia rebah dari waktu dia jalan ke Damaskus, entah dia itu naik kuda kayak atau jalan. Seharusnya dia jalan ya kalau semuanya pas lagi penampakan itu. Kalau enggak, kalau dia jatuh dari kuda pasti sudah ada injury. Dia rebah dan melihat terang. Orang lain enggak melihat, orang lain tidak mendengarkan suara itu, hanya dia. Makanya kadang-kadang kalau ada orang mengalami pengalaman-pengalaman supranatural waktu didoakan ada yang rebah gitu, jangan kau hakimi. Asal yang penting buahnya. Kecuali kalau dia manifestasinya sesuatu yang tidak sopan. Manifestasinya itu sesuatu yang sifatnya melanggar firman Tuhan. Kalau dia hanya rebah gitu aja, jangan bilang dia kesetanan. Tunggu dulu dong, lihat dulu apakah nanti buah rohnya itu menunjukkan itu dari Tuhan. Kalau orang itu bertobat, narkobanya dibuang. Sudah gak terkecanduan lagi, lalu dia menjadi orang yang sungguh-sungguh, misalnya dia mahasiswa, sungguh-sungguh serius setelah itu dalam studinya dan berbakti pada orang tuanya. Jangan kau katakan itu setan, jangan-jangan kau hujat Roh Kudus pada itu roh Tuhan. Paulus mengalami itu manifestasi ilahi, dia rebah. Dan orang lain tidak mengalami apa-apa. Dia yang mengalaminya. Sometimes Tuhan buat seseorang itu seperti pingsan supaya Tuhan punya pengalaman, supaya Tuhan bisa memberi dia pengalaman pribadi, dia gak bisa lari kemana-mana. Tapi bukan berarti setiap orang yang rebah itu dari Tuhan. Tapi maksud saya di sini yang kugendaki adalah mengalami Tuhan kan. Pengalaman dengan Tuhan itu tidak selalu sifatnya fisik. Karena pengalaman dengan Tuhan itu lewat kejadian sesungguhnya, misalnya Paulus mengalami sesuatu yang cukup ekstrim, yaitu kapal karam. Waktu dia mengalami kapal karam itu kan Tuhan juga menampakkan diri, tapi itu kan pengalaman pribadi beliau kan. Dan dia kuatkan 200 sekian puluh orang awak kapal beserta semua tahanan. Dia berkata, jangan takut, semalam Tuhan berkata kepadaku, Tuhan yang kulayani ini berkata, tidak akan kapal ini karam. Kok dia tahu? Bukan akan kapal, tidak akan ada satupun nyawa yang naas. Kapalnya akan karam. Tapi kalau semua tinggal di kapal ini loh ya, perwira-perwira itu
prajurit mendengarkan dia. Kalau sampai ada yang lari, kapal ini lari, maka itu beda cerita. Semua tetap tinggal di sini. Mereka buang muatan. Kapalnya karam, tak satu pun jiwa binasa. Paulus bisa memecah roti dan menguatkan mereka. Kamu semua belum makan, ayo kita makan. Lalu dia perjamuan kudus. 200 sekian puluh orang. Itu pengalaman pribadinya. Setiap orang punya pengalaman pribadi, baik yang ekstrim maupun yang biasa. Tapi itu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Paulus berkata, yang ku ingini dalam hidup ini adalah punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Paulus kurang kenal apa sama Tuhan Yesus? Kurang tahu kah? Tapi dia masih rindu mengalami pengalaman baru. Apakah kita di sini hari ini sudah stagnan dalam mengikut Tuhan? Saya masih ingin mengalami pengalaman baru dengan Tuhan. Saya masih rindu mengalaminya. Sampai hari ini saya belum selesai mengalami semua. Hidup ini terlalu pendek, terlalu singkat untuk kita asal-asalan dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita hidup 80-90 tahun aja sehat walafiat. Pengalaman kita dengan Tuhan itu di dunia ini yang menjadi sejarah nanti di sorga. Itu gak seberapa. Ayo minta sama Tuhan suatu pengalaman. Tapi jangan cari-cari, pengalaman itu harus pengalaman yang nyata. Sesuatu yang berguna. Dan apalagi kalau bukan kebangunan rohani, Lord use me. Minta itu Tuhan, pakailah aku. Makanya itu yang ku kehendaki, versi kedua begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Katakan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya di sini bukanlah, oh aku mau suatu hari kalau mati dibangkitkan. Ngapain itu kau kehendaki, itu sudah pasti. Itu orang-orang timur, Indonesia Timur berkata itu so pasti terjadi. Ini bukan kuasa kebangkitan nanti. Ingat enggak Maria Magdalena? Sorry, bukan Maria Magdalena, maaf. Ingatlah Marta. Pada waktu Tuhan Yesus datang mau membangkitkan Lazarus, saudaranya. Tuhan berkata, tidak percayakah kau aku adalah kebangkitan? Marta berkata, aku percaya suatu hari adikku akan dibangkitkan, Lazarus itu. Tapi Yesus berkata, bukan. Tidak percayakah bahwa sekarang juga aku adalah kebangkitan? Ini bukan kebangkitan yang akan datang. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Itu sekarang. Ini lebih tepatnya seperti gini loh. Tuhan, aku mau melihat kuasamu. Aku mau melihat karyamu yang besar. Aku mau melihat ya Tuhan Yesus, kuasamu dinyatakan bukan untuk sok-sokan. Aku ingin melihat kuasamu dinyatakan untuk sesuatu yang berguna, yang berdampak kekal sifatnya. Pakailah hamba ya Tuhan, menjadi bagian dari pekerjaanmu yang dahsyat di akhir zaman. Aku tidak mau iseng hidup habis-habisin tanah, seperti tanaman yang tidak berbuah. Cuman sia-siakan rabuk atau pupuk. Paling tidak kan setiap tanaman itu ada gunanya kalau bukan buat hiasan, penghijauan. Bunganya kek atau buahnya, aku mau berguna, use me. Aku ingin mengenal kuasa kebangkitanmu in me. Supaya hidupku itu enggak gini-gini aja, sia-sia. Kerja, urusan ekonomi melulu, ya kan, keluarga, rumah tangga enggak pernah sempurna. Pokoknya kejar mimpi yang fana lalu mati, setelah gitu aja. Aku enggak mau Tuhan, aku enggak mau. Baik yang bujangan maupun udah menikah, baik yang tua maupun muda, aku enggak mau hidup kayak gini. Aku mau mengalami kuasa kebangkitanmu. Show me your glory, kata Musa. Tunjukkan aku kemuliaanmu. Itu Musa umur 80, doa itu. 80 masih rindu. Show me your glory, tunjukkan kemuliaanmu. Ada satu orang lagi yang mintanya sesuatu yang konyol, seolah gak berguna, tapi itu melatih imannya. Kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Petrus, Tuhan buat dia jalan. Murid yang lainnya cuma rasa aman. Atau di zona nyaman, dia gak ngalami apa-apa. Jangan sampai berkata, aku sudah umur segini. Gak bisa, tetap harus berdoa, use me. Pakai aku. Pastor Yudi itu bukan umur AOG lagi waktu mengucapkan kalimat ini. Saya ingin Anda untuk melihat bahwa tidak ada batasan umur, batasan usia. Use me itu kerinduan hati. Yang ku kehendaki adalah mengalami kuasa kebangkitannya. Enggak hanya itu. Dan juga apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Katakan persekutuan dalam penderitaannya. Apa itu persekutuan dalam penderitaannya? Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Memang Paulus dipanggil khusus untuk menjadi martir nanti. Mungkin dia mulai kerasa ini. Waktu dia tulis Filipi kan dia belum mati.
Suatu hari aku jadi martir. Tetapi ini bukan soal martir. Martir itu bukan soal mati bagi Kristus itu beberapa orang. Martir itu hidup bagi Kristus dulu. Paulus berkata gini loh, aku ingin bersekutu dengan penderitaannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Aku mau bersekutu dengan penderitaannya. I want to find a cause worthy to die for, bahasa Inggrisnya. Aku ingin menemukan sebuah tujuan yang untuknya aku rela mati. Itu lebih tepatnya begini. Aku ingin menemukan sebuah tujuan yang untuknya aku rela mati. Saya menemukan itu untuk Indonesia. Sebelumnya sih saya sudah terima Tuhan, saya sudah dipanggil jadi hamba Tuhan, masuk seminari, saya buang semuanya, ada ceritanya sendiri, tapi lain kali saya dapat beasiswa, apa segalanya, saya bilang, makanya itu ada orang berkata, orang mempertanyakan kredibilitas kita dalam pelayanan, mereka nggak tahu cerita kita, apa yang telah kita tinggalkan, boat atau perahu apa yang kita bakar, beasiswa apa yang kita buang ke lautan, dan kenyamanan apa yang telah kami tinggalkan untuk bisa melayani jemaat hari ini. Banyak orang nggak mengerti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Makanya itu ada orang-orang yang tidak mengerti lalu menghakimi, ya Tuhan ampuni. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka tahu kan mereka pasti akan berpikiran lain. Tetapi kita tidak di dalam bisnisnya untuk pencitraan atau membuat semua orang agree dengan kita. Tugas kita hanyalah selalu mengarahkan mata ke Kristus. Kristus melulu, baik tidak baik waktunya beritakan firman. Have you found, sudahkah Anda menemukan suatu tujuan, suatu visi yang Anda rela mati untuk itu? Kalau belum, Anda belum masuk di dalam ayat ini. Apakah tujuan yang mana kita merasa bahwa ini dia, aku rela mati untuk ini. Saya mendapatkannya. 2003, dalam doa, waktu saya sedang berdoa, di hari istirahat, hari Senin itu, minggunya baru berkhotbah, itu Seninnya. 2003 masih saya aktif langsung di antara pemuda pelajar, namanya dulu bukan Army of God, tapi pemasa, remasa. Di sini beberapa adalah jemaat yang saya gembalakan, mana semuanya di sini ex-pemasa, angkat tangan. Nah, puji Tuhan. Itu saya berdoa, dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mulut saya bergetar dan mengucapkan satu kalimat, kami, bukan saya, kita akan mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat. Mudeng saya, bahasa Jawa Tengah saya ngerti. Kalau gereja kuat itu berarti kan kita bukan hit and run. Bukan datang dan lari, KKR lalu gasnya hilang setelah kita pulang. Setiap kali kita mendirikan gereja lokal yang kuat itu, semua pelayanan sampai GMS Peduli pun dijalankan untuk komunitas itu. Itu sebuah sumur digali. Airnya itu kan terus memancar sampai kehidupan kekal, sampai Tuhan datang. 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid Kristus. Saya tahu untuk itu saya hidup, untuk itu saya mati. Sebelum 2003, bahasanya bukan 1000 gereja lokal itu. Kita pokoknya mau jiwa-jiwa. Bahasanya cuma itu yang anak-anak pemasa tadi angkat tangan itu semua. Anak-anak sekarang sudah punya anak mereka. Dulu bahasanya apa, Aryani? Kalau bukan cuma jiwa-jiwa. Kadang-kadang orang tanya, kok Philip ini kok jiwa terus? Ya itulah persekutuan dengan penderitaan Kristus. Itulah sebuah tujuan yang kutemukan. Untuk itu aku hidup, untuk itu aku mati. Nah, ngapain kita hidup mati untuk money? Ngapain kita hidup mati untuk supaya disukai orang lain? Oh, ngapain? Kalau memang kita mau mencari kenyamanan kehidupan, ngapain sih hidup mati untuk itu? Menurut saya hidup itu sederhana kok, kalau tanpa semua visi yang indah ini. Aku urusi hidupku, lu urusi hidupmu. My business not your business, I don't mind your business. Udah gak usah kita saling ngatur. Saya orangnya gitu soalnya dulu. Nah, dari kecil saya sendirian kok, makan tuh sendirian. SMP saya waktu di Singapura, SMA segalanya, saya sendirian, jadi nggak masalah. Saya itu dulu kalau makan ya sudah makan. Aku nggak ambil makananmu, lu jangan ambil makananku. Dulu itu saya sangat begitu, privacy, saya nggak peduli. Aku urusi urusanku, aku nggak urusi urusan orang lain. Tapi ketika Tuhan ubahkan saya, Tuhan membuat hati saya itu peduli, welas kasih,
Membuat saya itu cinta yang Tuhan cintai dan membuat hidupnya akhirnya Philip Mantova mati. Diganti hati baru yang Yesus taruh di situ, yang sayang, yang mencintai jiwa-jiwa dan akhirnya mencintai jemaat. Ya gimana enggak, jiwa-jiwa itu akhirnya kan bertobat kan jadi jemaat. Saya itu bukan saya yang dulu, kalau saya yang dulu sungguhan saya itu, aku hidup mati sudah gak usah diurusi, itu urusanku. Aku makan makananku. Saya itu gitu, gak bangga. Tapi ya orang dunia kayak gitu. Ngapain kita kepoin secara rohani hidup orang lain itu loh, emangnya saya berkepentingan? Sebelum saya ketemu pelayanan, hidup sudah berkecukupan. I can live by myself. I'm fine. Makanya kalau orang tanya, how are you? Itu sungguhan, itu bahasa Inggris betul. I'm fine, thank you. Saya dulu gitu. Saya bisa hidup sendiri, gak butuh orang lain. Gak butuh. Privacy is everything to me. Nah itu yang saya hilang sekarang, privacy. Itu yang hilang sekarang, sungguhan. Dalam pelayanan tuh, ini belum termasuk penderitaan lah. Apa sih penderitaan? Ini bukan penderitaan, cuman ketidaknyamanan. Saya misalnya duduk sama-sama keluarga saya. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya masih ingat kok. Enggak, anak-anak saya masih kecil, anak saya udah besar pun begitu. Tiba-tiba ada orang satu ambil kursinya. Ikut duduk di sana. Ini bolak-balik terjadi dalam hidupku. Lalu boleh ya saya ikut nimbrung loh. Di restoran kebetulan. Lalu habis itu konseling. Ya gak apa-apa lah, masa saya berkata, gak bisa, saya gembala. Meskipun itu bukan domba yang Tuhan percayakan pada aku, itu domba Tuhan juga. Ya sudah, saya ngobrol-ngobrol gak apa-apa. Saya kasih, anak-anak saya sudah ngerti karena mereka sudah besar. It's okay dad, it's okay. Waktu anak saya masih kecil, saya masih ingat saya bawa anak saya pergi. Itu saya di sebuah mall, tiba-tiba dicegat orang. Katanya gak punya waktu. Kok bisa keluar sama anaknya? Ya. Gak ada waktu yang ada tersisa adalah waktu untuk anakku. Saya digituin loh bu. Itu mau nonton tuh loh, kartun itu loh. Ya katanya gak ada waktu. Ya ada lah waktu. Saya masih ada waktu untuk mandi. Masa mau ikut? Ada waktu untuk anakku. Anak saya berhak untuk dapat papanya. Bukan sebagai pendeta. Sebagai ayahnya. Saya baru nikahkan anak. Anak saya satu-satu tidak ada yang kurang kasih. Karena Sami berdarah-darah untuk memastikan. Mereka tidak tahu. That they still have their daddy and mommy. Sebagai papa mama. Makanya bukan anak pendeta yang akhirnya memberontak. Itu hidupku. Dikoyak sama Tuhan. Tapi sekarang seluruh keluarga saya mengerti visi papaku adalah visiku. Anak-anak saya pun tahu. To die for itu apa? Jemaat. GMS ini to die for. Ini tujuan yang kami rela untuk mati bagi itu. Apalagi hidup untuk itu, untuknya. Apa yang kau miliki, visi seperti apa yang kau dapatkan? Tutup Alkitabnya, saya jelaskan tentang Pastor Yudi. Jangan ngomong saya rasan-rasan hari ini, nggak tahu beliau di mana. Pastor Yudi adalah pastor yang paling bundar yang pernah saya kenal, tetapi sekarang udah harus jaga kesehatan. Wah, Cik Debbie itu benar-benar malaikat dalam hidupnya yang memastikan dia nggak makan sembarangan. Dulu lucu sekali, wah luar biasa. Kalau Pastor Yudi itu lihat aja langsung ketawa, belum cerita lelucon tuh lihat aja kita udah geli gitu ya. Orangnya itu membawa tawa. Tapi di dalam hatinya, hati seorang rasul tenan. Nah kita harus pelajari dari orang seperti ini. Kebangunan rohani terjadi. Singkat cerita, pemasa-remasa itu adalah bahasa lalu, Army of God. Ciki-ciki dulu namanya pemasa-remasa. Pemuda melayani Allah dan sesama, remaja melayani Allah sesama. Agak maksa sih, kok bisa jadi remasa. Tahun 2000 terjadi kebangunan rohani anak-anak muda. Boom. Dan waktu terjadi kebangunan rohani itu, pertama-tama terjadinya di kalangan muda-mudi, bukan di kalangan umum. Saya paling dekat dulu di tahun-tahun itu, baru pulang Indonesia, baru 2 tahun, 3 tahun pelayanan di sini itu. Jadi akhirnya saya banyak, kalau hari Minggu, ibadah bukan sebagai pengkhotbah,
saya datang untuk bantu-bantu pasang kursi itu di 2 wilayah, Surabaya Timur, dulu masih di sebuah restoran di sana. Saya datang lebih awal untuk ikut berdoa, untuk pasang kursi sama-sama ikut melayani. Dan juga dari sejak zaman tahun 98 waktu pulang saya bisnis dulu sebagai seorang pebisnis selama 1-2 tahun. Nah, lalu saya sebagai volunteer maksudnya di gereja. Nah, setelah itu saya banyak dekat sama Surabaya Selatan, yang waktu itu juga masih ibadahnya di sebuah restoran. Saya dekat sama Pastor Yudi dulu, dari semua tokoh-tokoh yang ada di zaman lama, Pastor Yudi itu baik sekali orangnya, sangat menerima. Dia tipe orang kalau sama orang baru itu enggak bully. Orientasinya Pastor Yudi itu bukanlah zaman orientasi mahasiswa itu peloncoan, tetapi kasih. Makanya saya itu sebenarnya sahabat dengan Pastor Yudi itu. Dan hari ini beliau menjadi salah satu gembala regional pembawa senjata saya utama di dalam visi ini. Bersyukur ya, tidak ada ego dalam kerajaan Allah. Dulu saya di bawahnya. Beliau sama satu orang lagi yang mengorientasi saya waktu saya pertama kali disuruh Tuhan lepaskan semuanya. Istri saya yang lanjutkan pekerjaan-pekerjaan bidang usaha kami yang kami tekuni supaya saya tidak menjadi seorang hamba Tuhan yang bergantung secara keuangan. Istri saya jalankan, saya dipanggil Tuhan untuk lepaskan semuanya di puncak-puncak jaya bisnis yang kami rintis saat itu. Dalam waktu 1-2 tahun kami mengalami lonjakan yang tidak masuk akal. Meskipun semua dijalankan dengan halal. Akhirnya, Pastor Yudi itu yang mengorientasi saya. Baik sekali orangnya. Yang lainnya beberapa yang ada lah, semua tahu cerita lamanya itu. Wah, mencoba melonco saya mati-matian benar-benaran. Apalagi saya ini ada status akan jadi menantu di gereja, menantu gembala. Jadi akhirnya kebangunan rohani terjadi di anak-anak muda dulu. Itu yang saya tangani, anak-anak muda robek. Dari sekitar 800 orang, sisa cuma 100 lebih. Sesuatu terjadi, itu zaman sebelum saya ada di sini. Singkat cerita, mereka saya adopsi karena saya memang diminta saya diharapkan bala bantuan yang bisa saya berikan. Saya diminta untuk mementori dan untuk memanage kerusakan yang terjadi, dan kalau bisa di luar dugaan manusia memutar balikannya menjadi kebangunan rohani. Jadi terjadi turning point. Jadi puji Tuhan, tanpa saya prediksi, tanpa saya rencanakan, hari itu Tuhan zaman itu menjadikan saya turn around man. Orang yang memutar balikan. Harusnya terpuruk, Tuhan menganugerahi sebuah kebangunan rohani di kalangan muda-mudi. Dan itu terdengar sampai ke satelit GMS, GMS punya satelit selatan, yaitu umumnya. Akhirnya terdengar sudah mulai, meskipun saya sering ke sini, lalu saya ajari dulu itu, zaman dulu namanya School of Ministry atau School of Faith, berikutnya diperbaharui namanya, yang sekarang itu jadi MSJ, My Spiritual Journey 1, sudah diperbarui materinya MSJ 1, 2, dan seterusnya. Dulu saya pernah melatih di restoran di Surabaya Selatan, itu setelah ibadah selesai, pengkorbannya siapa, saya latih mereka semuanya, pastikan mereka semuanya dapatkan edukasi School of Ministry, untuk dapatkan yang namanya perlengkapan melayani. Pas dengan pelajaran saya dulu waktu saya sekolah teologi, Bachelor of Religious Education, saya belajar penggembalaan pastoral, 4 tahun di seminari, dan belajar jadi guru Kristen dalam teologi dan doktrin. Jadi saya ajari. Dan saya semakin dekat dengan Surabaya Selatan. Tanpa saya sadari itu, kebangunan rohani di anak-anak muda itu sangat membakar hati seorang Pastor Yudi. Dan Pastor Yudi saya ajak suatu hari, meskipun tetap sama-sama Surabayanya, kita beribadah muda-mudi itu di Surabaya Pusat. Suatu hari mereka ngambil keputusan untuk jam 1 siang, kebaktian muda-mudi saat itu di pusat, tokoh-tokoh utama, waktu zaman dulu belum ada TL, namanya penilik wilayah itu selevel dengan coach,
Itu semuanya termasuk beberapa CGL yang dulu namanya fasilitator, itu beberapa mengikut sama Pastor Yudi, ikut untuk meninjau kebangunan rohani yang terjadi di jam 1 siang di Surabaya Pusat. Di kalangan muda-mudi, pemuda pelajar. Kebaktian pemuda jam 1, mereka datanglah. Mereka duduk di row depan bersama dengan saya, menyaksikan gimana orang-orang muda gak peduli kiri kanan, melompat-lompat ke Tuhan sampai panas sekali, sampai sungguh-sungguh bau keringat satu ruangan itu ribuan orang. Ya, nah ada orang yang jaim, orang-orang pada datangnya itu cakep dan cantik, pulang jelek-jelek semua. You have turned my morning into dancing, lompat-lompat, sebelum ada apa sekarang itu apa, Redo? Dulu itu sudah ada sendirilah lagu setiap zaman dan generasi. Tapi mereka gak peduli kanan kiri. Kebangunan rohani terjadi, altar call, orang maju ke depan, baptisan itu puluhan tiap minggu itu gak ada. Pengumuman, ayo kita baptisan, gimana orang dibaptis itu antri-antri. CG-CG-nya itu berkembang dengan cepat sekali, bum dari 100 itu jadi dari 100 orang jadi ribuan orang. Dalam waktu bulan ya, bukan dalam waktu tahun. Pada waktu terjadi seperti itu, Pastor Yudi terjamah. Dan suatu hari di hadapan semua orang. Waktu itu di jam 1, itu Pastor Yudi naik ke atas, saya izinkan ngomong sesuatu yang sama-sama penggembalaannya. Cuman yang satu di pusat, satu selatan, yang satu muda-mudi, yang satu umum atau keluarga. Pastor Yudi dengan nangis berkata, aku mau kebangunan rohani ini untuk Surabaya Selatan. Aku tidak punya anak, gak apa-apa. Mau tahu cerita di balik itu? Pastor Yudi sudah divonis secara medis tidak bisa punya keturunan. Mereka berdua berdoa sungguh-sungguh minta mujizat dari Allah, ingin momongan. Kerinduannya untuk punya anak itu, tahulah Bapak Ibu kalau di sini yang sudah menikah belum dapat keturunan, kan ingin kalau cuma 1 tahun, 2 tahun ya lain cerita. Kalau udah lama, kepingin apalagi kalau sudah dites medis dan ternyata memang gak bisa. Itu hati pasti menjerit sama Tuhan. Lord, give me a daughter or a son, kasih aku anak. Kerinduan itu menggebu-gebu. Yang ku kehendaki adalah punya anak. Tapi waktu melihat kebangunan rohani itu, dan dia melihat khususnya waktu altar call, lihat jiwa-jiwa itu bertobat di kolam baptisan. Zaman-zaman anak-anak muda itu ya, saya pernah turun tangan sendiri baptis, waktu itu kan kekurangan. Saya juga pernah baptisan, saya pernah ada di kolam baptisan yang berada di belakang, waktu itu di gereja yang lama, itu terselip di belakang gitu, tempatnya sebenarnya gak layak untuk baptisan zaman itu, tapi orang gak pedulikan. Itu saya masih ingat kok, saya pernah membaptis satu orang, waktu dia masuk ke kolam itu, kamu ada di situ gak waktu itu? Dia muntah, darah yang keluar, dan paku, ding, paku semua. Gak tahu ada gak di sini waktu itu sama saya? Ada beberapa anak-anak ex pemasai. Tapi setan aja gak berani macam-macam. Dia lebih baik sopan di rumah Tuhan. Dia gak berani, karena nanti yang baptisan yang di belakang yang nunggu, itu masih puluhan. Nah kalau dia muntahi dengan darah, itu air kan harus ganti jam-jaman. Jadi dia muntahnya itu keluar dari kolam. Itu pakunya keluar. Pastor Yudi lihat yang beginian. Gimana orang yang susuk, yang pakai jimat. Anak-anak muda kan macam-macam. Kalau hidup itu kotor kan banyak sampahnya. Zina, narkoba. Nanti ibadah kedua ini saya mau ceritakan. Dan satu lagi yang hari ini menjadi pastor. Yang memegang gereja, salah satu yang memegang gereja terbanyak. Itu seorang pecandu narkoba yang diselamatkan. Di Surabaya Selatan. Nanti ibadah setelah ini nanti saya ceritakan. Bukan ini, setelahnya jam 1 nanti. Yang sebelah ini saya ceritakan masuk ke sebuah kampus bagaimana Tuhan buka jalan. Dan waktu terjadi begitu, Pastor Yudi berkata, aku mau melihat ini. Bukan melihat heboh ramenya, bukan. Tapi melihat setiap jiwa diubah selama-lamanya. Dan ternyata Pastor Yudi tidak berencana mengucapkan ini dari rohnya. Aku udah punya anak gak apa-apa. Hati-hati loh ngomong di depan Tuhan. Jangan pernah sembarang ngomong. Aku mati gak apa-apa, mati sungguhan besok. Jangan asal bunyi.
Setan aja sopan di rumah Tuhan, apalagi kita yang kenal dia, kenal Tuhan. Dia berkata ini bukan untuk cari perhatian, dia berkata ini keluar dari hati yang sejujur-jujurnya di hadapan Roh Kudus. Aku gak punya anak, gak apa-apa, Tuhan gak apa-apa, pegang kata-kataku asal terjadi kebangunan rohani. Singkat cerita setelah kejadian itu jam 1, tak lama kemudian Pastor Yudi dikaruniai bukan cuma 1 tapi 2 anaknya. Nanti bulan depan saya berkati anaknya dalam pernikahan. Tapi bukan itu saja, kebangunan rohani masuk ke satelit selatan, namanya dulu satelit selatan. Inilah cikal bakalnya hari ini. Kebangunan rohani terjadi. Kita ada KKR kampus-kampus, satu-satunya KKR yang kita adakan yang non-kampus itu Surabaya Selatan ini. KKR Trip to Hell waktu itu zamannya namanya. Sekarang namanya sudah dipoles lebih baik, apa kata Alkitab tentang neraka. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, di zaman anak, saya tidak pernah melihat, itu imannya Pastor Yudi. Saya tidak pernah nyangka itu bisa terjadi di kalangan orang-orang tua. Itu orang-orang tua seperti anak-anak muda itu, di KKR itu lari ke depan untuk terima Tuhan. Dan dibaptis dalam jumlah yang besar. Dan orang-orang yang ada di selatan ini, satu-satu menjadi kenamaan. Di antara orang-orang yang waktu itu kalau saya tumpang tangan dan doakan ada orang-orang yang rebah di jamah sama Roh Kudus. Itu yang catcher di belakang itu jadi leader-leader semua. Tentunya setiap orang beda ya. Yang namanya tanah itu ditaburi kan mesti ada tanah yang baik, tanah gembur, ada juga tanah yang berduri. Setiap orang juga pada akhirnya, setiap orang jenis tanahnya akan kelihatan. Ada pula yang di tanah bagus itu ada yang berbuah 30, 60 atau 100 kali ganda itu tergantung pribadi masing-masing. Ada di antara orang-orang tua tersebut yang dulu dijamah Tuhan, yang dipakai Tuhan, 1-2 hari ini sudah meninggal dunia. Karena usianya berapa itu 20 tahun yang lalu. Ada pula yang hari ini menjadi sesuatu, ada pula yang jadi biasa. Tapi terjadi kebangunan rohani. Dan ada satu KKR yang sebenarnya pendorongnya itu adalah orang-orang tua jemaat umum satelit selatan. Waktu itu suatu hari, Tuhan gerakkan hati saya untuk mengadakan sebuah KKR. Belum pernah saya lakukan itu. Biasanya KKR anak-anak muda. Kalau anak-anak muda saya sudah yakin. Kenapa? Mana mereka all out. Saya nggak yakin kalau orang tua bisa all out. Saya salah. Tapi saya beranikan diri, untungnya saya taat, untungnya saya nurut. Peka itu tidak tentu harus kita setuju. Peka itu berani beriman dan melangkah sekalipun kita belum melihatnya. Di tahun 2003, itu saya bawa semua jemaat umum satelit kita belum banyak, ada di timur, ada di selatan. Ya, dari selatan, kita bawa semuanya ke Gor Kertajaya di Surabaya Timur. Sebuah KKR yang tidak bertajuk apa-apa, dan tidak terpublikasikan, apalagi belum ada sosmed atau sosial media. Saya cuman bermodal formulir baptisan. Waktu itu diadakan di Surabaya Pusat. Kita adakan yang namanya hari ini namanya CT, Connecting Time. Dulu namanya Poksar, agak maksa juga, kelompok besar. Kumpul semuanya, jumlahnya 1000 tapi karena tempatnya terbatas cuman bisa misalnya 2000 hallnya bisa segitu. Saya robek formulir baptisan itu orang terima dengan iman. Pokoknya nggak pakai publikasi, nggak ada artis atau apa, nggak ada iming-iming kesembuhan atau apa. Orang cuma datang percaya bawa formulir baptisan itu dengan iman, nanti aku akan bawa jiwa-jiwa dan aku sudah tulis nama mereka di sini. Mereka mendahului imannya. Mereka nanti tinggal tanda tangan dan bawa pas foto itu aja untuk dibaptis. Aku yakini temanku, keluargaku, saudaraku, musuhku terima Tuhan di KKR itu. Gor Kertajaya 2 hari. Malam pertama orang-orang pada banyak yang mendengarkan suara roh jahat menangis lari ketakutan. Sungguh-sungguh mendengarnya di satu area gor itu. Dan Tuhan melawat orang-orang dengan dahsyat. Dan sebelum ada festival kuasa Allah tahun 2004. Itu terjadi kesembuhan-kesembuhan pertama di sana ada orang tuli mendengar. Tapi singkat cerita, itu KKR penuh full sampai sopir taksi. Zaman itu kan belum ada yang namanya online taksi. Sopir taksi dengan mobilnya yang tulisan TAXI, itu berhenti, dengar suara Tuhan masuk ke ruangan, masuk ke dalam auditorium.
Orang-orang dari rumah tangga sebelumnya, ada beberapa di sana pegawai-pegawai bekerja di situ mendengarkan suaranya pada datang. Ada juga yang membawa jemaat lalu diajak datang. Itu orang-orang datang dan penuh. Hari itu 400 orang dibaptis di swimming pool yang kita sewa. 400 sekian orang. Dan selama baptisan diadakan, pertama kali itu kita baptis 400 orang itu bukan muda-mudi. 400 orang ini adalah KKR-nya umum. Itu burung merpati, itu muter-muter keliling-keliling di area stadion itu. Di baptisan kolam untuk biasanya atlet berenang, itu muter sampai jiwa terakhir dia pergi. Dan penggerak KKR ini, saya sekalipun ikut tata-tata kursi, saya paling dekat dulu itu sama Surabaya Selatan karena Pastor Yudi. Penggeraknya, meskipun ini umum untuk seluruh Surabaya, penggerak KKR itu adalah tokoh-tokoh orang tua yang hatinya berkata, ku kehendaki ialah kebangunan rohani. Bermula dari Pastor Yudi sampai semua orang di bawahnya yang ikut jam 1 itu. Itulah penggerak-penggerak kebangunan rohani awal di antara orang-orang tua. Dan yang menggebrak di Gor Kertajaya, itu di balik itu rahasianya adalah kebangunan rohani di Surabaya Selatan. Ada hati yang terbakar untuk Kristus dan jiwa-jiwa. So you know this history. Saya setelah kejadian itu saya pulang ke rumah. Saya itu melamun sebentar. Untung aku mau taat. Kalau enggak aku enggak akan belajar ini hari ini. Bahwa ternyata selama ini kukira, karena saya masih umur 20 sekian. Yang bisa bergerak sama Tuhan itu hanyalah yang berumur belasan atau 20-an. Hari ini aku melihat. Orang-orang yang lebih tua dan jauh lebih tua. Pastor Yudi lebih tua dari saya. Masa gak kelihatan sih? Jangan tanya Pastor Lianggono udah. Jauh lebih tua. Mereka bisa meresponi hati Allah. I stand corrected bahasa Inggrisnya. Aku berdiri ini silahkan dikoreksi oleh sorga. Philip, kamu terlalu mengecilkan apa yang bisa aku perbuat. Kalau aku bisa memberi orang-orang muda penglihatan. Aku bisa memberi penglihatan yang sama dalam diri seorang tua dalam bentuk mimpi-mimpi yang baru. Mimpi kebangunan rohani di hati Pastor Yudi harus menjadi mimpi kebangunan rohani di hati Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Nanti tunggu sampai ibadah berikutnya saya ceritakan hal-hal yang lainnya. Nah, kita nanti akan sama-sama akan semakin dibakar di dalam Roh Kudus. Tapi sekarang tangkaplah dulu, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dengan penderitaannya. Tangkap hatimu, tangkap di hatimu. Surabaya Selatan ini istimewa. Jadikan ini menjadi tempat kebangunan rohani terus. Dan Anda sekarang yang menghuninya, pastikan Anda semua adalah obor kebangunan rohani. Jangan kau jadi biasa. Katakan kanan kirinya, jangan sekali-kali jadi orang Kristen biasa. Awas. Awas ya, Pastor Yudi memperingatkanmu. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bisa datang ke rumah Tuhan tidak dengan tangan kosong. Kami percaya bahwa Tuhan itu melihat hati. Tidak ada sesuatu yang terlalu besar atau terlalu kecil di hadapan Tuhan. Kami mau pastikan Tuhan, ketika kami memberi, hati kami benar di hadapan-Mu. Pakai gereja ini Tuhan dengan urapan yang Tuhan berikan. Untuk menyampaikan setiap persembahan jemaat ke tempat yang tepat. Tidak disalahgunakan. Tetapi memberkati rumah-rumah keluarga. Dipakai juga untuk memberkati GMS Peduli. Dipakai juga untuk membangun gereja Tuhan, memfasilitasi setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih buat kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan. Hamba berdoa saat ini secara khusus untuk jemaat dari GMS 2 Surabaya Selatan. Tuhan yang menyertai, membimbing dan memimpin Tuhan. Memasuki bulan Agustus, Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Bila hari-hari ini kami masih belum melihat apa yang kami doakan itu terjadi, Tuhan Yesus berikan kami tetap keteguhan hati dan tetap setia. Kami percaya supranatural Tuhan sedang lakukan sesuatu yang besar atas hidup kami. Berkati apapun yang mereka usahakan. Berkati apapun yang mereka rancangkan. Jadikan itu terjadi. Jadikan setiap perkataan-perkataan yang penuh dengan kuasa dan tidak hilang di udara. Kami percaya bahwa jemaat ini akan menjadi jemaat yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, mujizat. Tanda itu akan menyertai hidup setiap jemaat. Tuhan berkati hubungan orang tua dan anak, suami dan istri. Untuk setiap jemaat yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Untuk setiap jemaat yang ada di rumah
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tangan kuat kuasa Tuhan menyentuh setiap organ tubuh yang sakit dan memberikan kesembuhan saat ini juga. Dan kerinduan kami, minggu mendatang kami akan beribadah bersama-sama. Kami akan melompat, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kehidupan jemaat. Dimanapun Anda melangkah, dimanapun Anda berjalan, Tuhan akan pakai setiap jemaat Soko Guru ini akan melihat kebangunan rohani yang semakin besar. Menjadi pintu keselamatan untuk orang-orang di area selatan secara khusus. Dan nama Tuhan dipermuliakan lihat setiap kejadian dalam hidupmu. Terima berkat ini mulai saat ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.